Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya sayangi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tania Velia Sumantri dari jurusan D3 Perbankan Syariah kelas B semester 5, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya langsung saja akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan judul Pengujian Ide Usaha dari Sisi Pemasaran Syariah. Sebelum kita memiliki perencanaan membuka bisnis atau usaha, maka langkah awal yang dilakukan adalah menemukan ide bisnis. Kegagalan bisnis biasanya disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pemilihan tempat dan pemilihan waktu yang tidak tepat. Diperlukan langkah-langkah khusus untuk menemukan sebuah ide bisnis yang tepat. Setelah kita menemukan ide bisnis, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui saat menjalankan bisnis. Ada beberapa definisi mengenai pemasaran. Yang pertama, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua, menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang ketiga, pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Yang keempat, menurut W. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang tepat yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Pemasaran syariah sendiri ada definisinya menurut Hermawan Kartajaya. Nilai inti dari marketing syariah adalah integritas dan transparansi, sehingga marketer tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya. Fungsi pemasaran itu ada fungsi pertukaran. Yang kedua ada fungsi distribusi fisik. Yang ketiga ada fungsi perantara. Di sini kita untuk menemukan ide usaha menurut Karger dan Mordick, dua pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide suatu produk bisnis adalah mencari kebutuhan. Mencari kebutuhan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mempelajari industri yang sudah ada. Yang kedua, mencari informasi tentang kebutuhan input dan output industri yang sudah ada. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mempelajari perencanaan pembangunan dan berkonsultasi dengan agen pembangunan. Yang kelima, mempelajari tren ekonomi. Yang keenam, menganalisa perubahan sosial. Yang ketujuh, mempelajari efek peraturan baru. Yang kedelapan, menemukan produk. Untuk menemukan produk dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mempelajari substitusi impornya. Terus kita harus mempelajari bahan baku dan sumber daya lokal. Yang ketiga, kita mempelajari keahlian lokal. Yang keempat, mempelajari implikasi teknologi baru. Yang kelima, menggunakan daftar industri. Yang keenam, menghadiri pameran perdagangan. Yang ketujuh, menggunakan sumber-sumber ide yang dipublikasikan.
Eh, Menurut Murphy, ide pokok yang baik adalah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, sesuai dengan kita. Yang kedua, kemampuan mengakses. Yang ketiga, potensial. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Andriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya Tania. Oke, di sini saya akan membahas tentang karakteristik, konsep, dan strategi dalam pemasaran syariah. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik pemasaran syariah yang dimana memiliki 4 bagian. Yang pertama ada teistis, etis, realistis, dan humanistis. Teistis adalah salah satu ciri khas pemasaran syariah yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini yang sifatnya religius. Sedangkan etis adalah keistimewaan lain dari pemasaran syariah selain dari teistis yang pertama tadi. Etis ini lebih mengedepankan masalah akhlak, moral, etika dalam seluruh aspek kehidupan. Realistis adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Dalam artian lain, para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja, apapun yang dikenakan bekerja dengan mengedepankan nilai yang religius, kesolehan aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. Sedangkan humanistis adalah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga, terpelihara. Syariah Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Hal ini yang membuat syariah menjadi syariah yang humanis. Konsep pemasaran syariah itu ada dibagi beberapa. Yang pertama ada strategi untuk mindshare yang berarti cara berpikir secara kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam mencari ide untuk memasarkan suatu produk atau jasa. 2. Taktik untuk market share, yakni bagaimana usaha kita dalam mempengaruhi sasaran pasar melalui tulisan, gambar, atau ucapan yang baik dan santun. Yang ketiga, value untuk heal. Pemasaran yang dilandaskan pada nilai-nilai agama dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dalam segala transaksi hingga mampu memuaskan konsumen dalam stakeholder. Strategi syariah dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi ini artinya seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Dalam melihat pasar, perusahaan harus kreatif dan inovatif menyikapi perkembangan pasar yang terjadi. Karena segmentasi ini merupakan langkah awal dalam menentukan keseluruhan aktivitas perusahaan. Yang kedua ada targeting. Targeting di sini memiliki arti strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Dengan menentukan target yang akan dibidik, usaha kita akan lebih terarah. Oleh karena itu, perusahaan harus membidik pasar yang akan dimasuki sesuai dengan daya saing yang dimiliki agar memperoleh keuntungan yang kompetitif. Yang ketiga ada positioning, yang artinya strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini terkait bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Bagaimana identitas produk perusahaan bisa tertanam di benak masyarakat dan bisa mendapat kepercayaan ataupun pengakuan dari masyarakat. Yang keempat ada diferensiasi. Diferensiasi ini adalah tindakan merancang seperangkat perbedaan yang dimakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi ini bisa berupa konten apa yang ditawarkan dan konteks bagaimana penawaran dan infrastruktur kemampuan penawaran. Konten ini merujuk pada nilai yang ditawarkan kepada pelanggan Anda, sedangkan konteks merujuk pada cara Anda menawarkan produk, sedangkan infrastruktur
merujuk pada teknologi sumber daya manusia dan fasilitas yang digunakan untuk menciptakan diferensiasi konten dan konteks. Ada yang kelima, ada marketing mix. Marketing mix ini lebih dikenal dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk dan price adalah komponen dari tawaran atau penawaran, sedangkan place dan promotion adalah komponen dari akses. Marketing mix dimaksudkan bagaimana tawaran dari perusahaan dengan akses yang tersedia. Proses pengintegrasian ini merupakan kunci suksesnya usaha pemasaran dari perusahaan, dan model ini disebut juga taktik penciptaan karena marketing mix haruslah berdasarkan penciptaan diferensiasi dari sisi konten, konteks, dan infrastruktur. Yang keenam ada selling. Selling adalah penyerahan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. Dalam artian luas, selling adalah memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi penjual dan Baiklah, sekian dari hasil presentasi video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ingin memberi saran ataupun kritik, kami persilakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.